Jadi dasar pemikiran kenapa kita mengompos itu ada ini. Jadi biomasa itu semua yang bisa membusuk terurai, yang berair itu pakai reaktor biokompos Hermitia Illusion. Nanti hasilnya pupuk cair, lalu kita gunakan untuk tanaman. Yang biasa kalau kita kasih contoh nanti ember tumpuk. Lalu yang kedua yang lunak itu daun kotoran ternak, daun kering, daun hijau itu dikomposkan. Lalu hasilnya nanti pupuk organik padat. Lalu jadi tanah yang digunakan untuk media tanam. Lalu yang keras biasanya itu kalau ranting, batang yang kering kita jadikan arang lalu dicampurkan menjadi media tanam. Ada 3 pokok ini sebenarnya kalau kita membahas tentang biomasa untuk pengomposan. Lanjut Mbak. Yang pernah hidup lalu mati dan terurai itu disebut kompos. Lalu tanah itu batu yang mengalami pelapukan karena iklim dan cuaca. Jadi nanti membedakannya itu. 4 unsur penting dalam mengompos itu yang pertama ada unsur hijau. Unsur hijau itu apa? Yang membusuk, mengeluarkan amonia. Amonia itu yang menyebabkan panas yang kalau ditumbuhkan bisa terbakar gitu. Lalu ada sampah dapur, ada kotoran hewan, ada sampah kebun. Kalau kita rampasan sisa-sisa pohon, lalu urin ini kalau urin kelinci, urin kambing itu sebenarnya laku bisa diproses menjadi pupuk organik cair. Itu disebut unsur hijau. Itu unsur pertama. Unsur kedua itu unsur coklat. Sifatnya menyerap bau. Jadi kalau ada pertanyaan, sampah saya kok bau ya? Itu karena unsur coklatnya kurang. Kalau teman-teman tidak ingin banyak magotnya, sebenarnya dikasih unsur coklat ini kalau kita mengompos bukan dengan ember tumpuk ya, dengan yang lain. Jadi nanti beberapa contoh alat untuk mengompos saya sampaikan. Jadi ini kertas karton, kardus, lalu jerami, grajen, tahu ya grajen ini yang orang luar teman-teman. Daun kering itu kita sebut unsur coklat. Jadi yang pertama hijau, yang kedua unsur coklat, yang ketiga mikroba. Mikroba serangga binatang yang ada di dalam tanah. Mikroba serangga itu bisa dengan maggot, dengan lalat black soldier atau BSF, bisa dengan cacing yang ada di tanah, dan mikroba unsur biologi yang tidak kelihatan ada di dalam tanah. Itu sumbernya bisa di kotoran hewan, urin, kompos yang sudah jadi, lalu tanah subur. Nanti ini boleh dicatat, boleh nanti akan saya bagikan materinya. Jadi sekilas-sekilas saja dulu, nanti akan kita perdalam dalam tanya jawab. Ya, unsur keempat itu air. Air itu unsur penting dalam menjaga untuk mengompos. Jadi supaya jadi unsur air itu sangat penting. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu mengumpulkan sampah kering cuma ditumpuk aja, pada saat kering dia nggak akan busuk. Kalau tidak kita lembabkan, maka komposter yang ada di gereja kita sekali waktu kita bongkar, kita lembabkan, kita tambah leri, kita tambah lindi, pupuk organik cair. Saya kira itu. Lalu nanti kalau ada istilah-istilah yang asing, saya kecepatan atau gimana, nanti silakan dicatat, ditanyakan. Ya, unsur-unsur tadi sebenarnya ini kalau penjabarannya ada hijau, coklat, tanah, pupuk kandang itu sebagai mempercepat kalau kita membuat kompos. Nanti caranya bagaimana kita bisa paparkan. Bioaktivator itu air cucian beras. Jadi teman-teman kalau mengompos itu bisa menggunakan air cucian beras, air tape. Kalau punya Yakult boleh, Yakult diaduk itu Lactobacillus. Minum 2 boleh. Terus ada air gula merah, air legen yang mengandung gula. Lalu air tempe juga boleh kalau tempe itu mengandung bakteri pengurai.
E4 atau ada lagi bungkai seperti ini yang kita tidak perlu ditutup rapat, tidak harus kedap udara, kita bisa pakai ini. Satu botol ini bisa dipakai untuk 1 ton daun kering atau kompos kotoran lembu atau apa. Jadi lalu oksigen udara, proses pengomposan dengan aerop atau lubang udara pengadukan secara rutin, boleh diaduk boleh tidak. Nanti kita paparkan yang model malas sama yang model harus kita aduk. Kalau yang malas itu yang kita numpuk 1-2 bulan jadi. Ya, kunci pengomposan hampir sama, itu yang penting ada unsur coklat, unsur hijaunya. Unsur coklat sama hijau 3:1. Kenapa? Kalau terlalu banyak unsur hijaunya nanti jadinya cair. Jadi kalau kita numpuk misalnya kita pakai ini kompos bag ini, kalau terlalu banyak cairan nanti dia mengalir dari bawah sini. Ini ada model pengomposan dari atas dibuat bersusun gitu, kayak yang kita buat dengan palet tapi dengan model ini. Ini teman-teman di Tinjon dekat Piungan yang menggunakan ini. Itu ya, dalam kunci pengomposan salah satunya ada porositas, dibuat rongga. Rongga itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari arang. Jadi kalau kita mengompos 100 kilo daun kering, itu kita harus ada arangnya 10%-nya. Arang itu bisa didapatkan dari kita membakar ranting sebelum itu jadi abu, disiram, atau kita arang sekam bakar pakai itu. Jadi 10% kita taburi di setiap kali lapisan pengomposan. Itu menambah rongga di dalam partikel. Nah, arang di dalam media tanam itu juga sebagai rumah mikroba. Maka arang sangat penting dibutuhkan kalau kita membuat media tanam di dalam pot. Gitu. Ya, yang paling kunci pokoknya itu yang penting ketika sudah ada arang, sudah ada daun, sudah ada siram air tadi lembab, tutup. Kalau yang pakai E4 itu tutup rapat, kalau yang pakai ini boleh kena udara. Jadi ada dua, yang mengompos dengan kena udara